Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Nah, Bapak Ibu juga, China ini getol ya, ekspansi kemana-mana, khususnya ke Indonesia ini ya. Kemudian getol mobil listriknya. Jepang juga lagi cari cara mengubah trayektori asteroid yang katanya apopis ya, yang akan menabrak bumi kita tahun 2030. Tetapi Bapak Ibu, Indonesia ini masih sibuk cari bukti ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, ini yang menarik ini. Jadi kalau Indonesia masih sibuk dengan masa lalu, Bapak Ibu, yang sudah terjadi masih dikurek-kurek lagi, bagaimana kita bisa berkembang kalau kita tidak memandang masa depan. Saya berharap Bapak Ibu memandang masa depan ini dengan penuh optimisme, pengharapan bahwa akan ada solusi ya yang kita akan coba gali sore hari ini. Nah, kemarin Bill Gates itu datang ke Indonesia, ketemu Pak Prabowo, ya, diajak ke sekolah negeri, program makan bergizi gratisnya, makan siang gratisnya Pak Prabowo, dan bersyukur ya, Bill Gates memberikan 159 juta US dollar untuk memberikan support moral buat bangsa Indonesia yang menurut beliau mungkin Indonesia ini lagi tidak baik-baik saja, begitu ya. Nah, hari ini kita mau cari solusi agar tarif Liberation Day Donald Trump ini tidak semakin imbasnya negatif ke kita karena tinggal selisih 50 hari mungkin ya, nggak sampai 2 bulan ke depan. Benar-benar perang dagang dibuka sama Donald Trump dan kalau kita nggak siap Bapak Ibu, saya khawatirnya ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja di Indonesia khususnya ya, karena masalah-masalah politik dan seterusnya akan semakin parah lagi. Maka dari itu, saya berharap materi sore hari ini Bapak Ibu yang mana tamu saya, teman saya, narasumber saya ini adalah seorang yang sudah berpengalaman lama. Saya akan bacakan siapa profilnya ya. Sebentar lagi beliau akan saya minta on cam. Nah, Miss Felicia Miljenovic atau yang akrab disapa Coach Feli adalah seorang konsultan sekaligus bisnis coach dari bisnis multiplier yang berlokasi di Singapura. Beliau aslinya orang Jakarta. Namun setelah lulus dari NUS, National University of Singapore, saat ini sudah menetap dan menjadi warga negara Singapura puluhan tahun lamanya. Sedemikian sangat memahami kondisi market di sana, di Singapura. Ditambah lagi pengalaman beliau menangani ratusan klien di Singapura dan Southeast Asia country lainnya. Coach Valley sangat expert di bidang business growth strategies, improving business valuation, improving cash flow, funding and investment, dan banyak bidang bisnis lainnya. Tanpa berlama lagi, Bapak Ibu, yuk kita sambut dengan meriah, kita kasih reaction, kasih jempol ya, di reaction aja. Mari kita sambut Coach Valley. Halo Coach Valley, how are you? Halo Dr. Sandy, I'm good. How are you? Oke, Salam kenal nih buat semuanya. ya, tolong Coach Feli bisa di spotlight tim Connectpedia. Kita dalam bahasa Indonesia aja ya, karena kalau bahasa Inggris nanti saya yang gelagapan, nggak bisa tanya jawab dengan ini. Masih bisa bahasa Indonesia atau Coach Feli? Aman ya? Masih bisa, cuman mungkin untuk konteks bisnis rada karatan Nggak ya. apa-apa deh, nggak Soalnya apa-apa. kalau ngomong profesional, normally I do it in English kan. Yes, I bilingual will aja deh. try my best. Yes, karena udah puluhan tahun di sana, mungkin bahasa Indonesianya agak kagok ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa, nanti bilingual aja deh. Oke, Ya, silakan Coach Feli, time is yours untuk presentasi. Apakah dibantu tim kami untuk share screen? Tolong operator, materinya ya Coach Feli. boleh. Ya. First of all, thank you banget untuk sudah mengundang saya. Senang banget nih bisa presentasi ke teman-teman di Indonesia ya. Kami di Business Multiplier ada juga klien di Indo, juga di Malaysia, walaupun mayoritas klien kami adanya di Singapura. Untuk perkenalan aja, nama company saya Business Multiplier. Ini saya pendiri Business Multiplier dari tahun 2018. Kami business coaching firm. Kita bekerja dengan pimpinan-pimpinan bisnis untuk bisa mengembangkan company masing-masing. Timnya tolong boleh klik ke next slide. Ya, so the company name is Business Multiplier karena kita selalu mengaim untuk bisa multiply business profit and revenue kalau bisa dalam waktu 1 tahun. Kita juga sangat percaya
bahwa kalau mau mengembangkan bisnis ada dua area. Satu adalah daerah area otak, brain system. Jadi ini semua yang related dengan strategi, systems, procedures, marketing, sales, tapi juga perlu sisi yang ada hubungannya dengan hati, which is people. Because if you get the right people in your team and you make sure that the people are highly motivated, then it will be all good in terms of growth. Yeah, can we have the next slide, please? Ya, jadi yang ini mungkin aku nggak akan panjang-panjang. Ya, intinya kita ada framework buat different areas. Tapi biasanya klien datang ke kita karena ada tiga hal. Nomor satu ya untuk meningkatkan profit dan revenue. Di sini kita ngomong dari marketing, cash flow, sales, all the way until building the USP, unique selling proposition. Number two is the value. Kebanyakan bos-bos yang kita hadapi, terutama di Singapura, banyak sekali yang masih sangat terlibat dalam bisnis, walaupun mungkin bisnisnya udah 10-20 tahun, tapi mereka masih hands-on sekali. Ini mungkin ya ada bagusnya juga, tapi downside-nya adalah biasa untuk scaling the business, especially if you want to expand globally, kalau mau betul-betul berkembang, bahkan keluar dari Indonesia, ya bisnisnya idealnya jangan tergantung 100% sama owner. It's all about building the third area, which is the team. Kalau misalnya di tim kita bisa bangun dengan orang yang tepat, budaya yang tepat, dan kompetensi yang tepat, keahlian yang tepat, di situ di mana kita mau membantu company-company untuk membangun what we call a self-running team. Tim yang bisa berjalan tanpa bosnya. Wah, itu idealnya ya, impian semua business owner. So in Business Multiplier, we try to do all three things in different stages by implementing strategies. Can I have the next slide, please? And this is our framework. We believe that businesses can be divided into 4 stages. The first one is called foundation. This is when we are getting things in order. Second one is called feeding. This is when we want to speed up the growth, make it grow faster. The third one is flourish, when it's about scaling, preparing all the things you need to get ready to scale massively. And the last stage is the future, which is when you decide on your future. A lot of the time, your step 1, 2, 3, 4 depends on what you want for step 4. So if you look at the next slide, please. In every stage, there will always be different things that you need to work on. What we believe in is if you get the foundation right, kayak mau bangun rumah, kalau pondasinya tidak kokoh, apa yang terjadi? Rubuh dong. Kita justru selalu berusaha pondasinya harus kuat. If your foundation is strong, it will be easier to hit the feeding, flourishing, and decide on your future. Nah, in the future, it can be many things. Jadi ada company-company yang cita-citanya mungkin dari Indonesia berkembang internasional. Ada company yang mungkin foundernya cita-citanya untuk jual company ini, untuk dibeli dengan company yang lebih besar. Ada juga yang mungkin mau IPO, mau go listing. And it can be many different things. Ada yang mau go into franchising, licensing. So no matter what the future plan is, it is still always good to build your foundation correctly, to have the right strategy. And if you can have enough strategy for growth, even if the market goes up and down, kayak tadi Dr. Sandy kan bilang kan ya, sekarang lagi, wah di Indo kok kayaknya climate-nya lagi agak-agak stres nih. If you get your foundation strong by right, even if there is impact from the market, it will be limited. Dan kita selalu mindsetnya selalu ada cara jalan keluar. Ya, next slide please. So today's topic is really about why Singapore. So why Singapore? Teman-teman mungkin udah banyak ya yang ke Singapura ya, udah pernah? Ya, if you can just show thumbs up or you can type in the chat, bisa bisa ketik di chat juga. Udah berapa banyak nih yang udah pernah ke Singapura? Ada berapa banyak yang familiar dengan Singapura juga marketnya? Familiar dengan Tangan. hawker food centernya. Ya, kebanyakan mungkin terkenal dengan Singapurnya itu dengan makanannya ya. Oke, udah banyak nih thumbs up ya. Ya, jadi Singapura ini, oh ada yang belum, ya nggak apa-apa. Nah, kalau lain kali datang bilang-bilang. Singapura ini, dia itu lumayan unik. Sebetulnya kalau dibandingin sama Indo ya, Indo itu kan negara yang sangat besar. Resources, sumber dayanya sangat banyak. Tapi kok Singapura ini bisa stabil ya ekonominya ya, walaupun resources itu limited. Karena emang di sini tuh pemerintahnya lumayan pinter. Mereka emang position themselves as the Asian hub.
Jadi mereka bilang, wah, kalau mau misalnya mau ekspansi ke Southeast Asia, Singapura tuh betul-betul very very good location for setting your Southeast Asian headquarters. Jadi kalau misalnya mau berkembang ke Asia Tenggara, Singapura itu mungkin sebagai pusat di mana untuk kemana-mana itu gampang. Karena semua networknya udah established. Mau ngomong logistik, mau ngomong distribusi, mau ngomong support dari pemerintah, semuanya ada. Dan the other thing is the reputation. Kalau misalnya dengar Singapura, teman-teman yang kepikiran tuh apa? Kalau di sini banyak banget tuh yang ngomong bahwa Singapura itu sangat reputasinya sangat tinggi tentang kestabilan politik, tentang keamanan. Di sini aku sering sekali ya kalau lagi pagi-pagi gitu lah nyetir keluar mau ketemu ketemu orang, bisa ngelihat anak mungkin kelas 1 SD bisa naik sepeda sendiri ke sekolah. Nggak ada yang nemenin. Dan orang nggak takut untuk itu di sini. Kalau di Indo mungkin belum berani ya Pak Sandy ya. Karena Ya, mungkin kalau betul, itu nggak terjadi, berani tuh ngelepas ya anak, anaknya bisa nggak balik gitu. bisa Iya, nggak balik ya. ya makanya kalau di sini kita baru ada Singapore Elections. Mungkin teman-teman ada yang pernah tahu ya, tanggal 3 kemarin, tanggal 3 Mei itu baru election. Nggak pakai heboh, nggak pakai rusuh, nggak pakai demo. Pokoknya election udah kelar. Berapa jam sudah selesai, besoknya hasilnya sudah keluar. Jadi Singapura itu negara yang sangat efisien, sangat stabil, dan semuanya itu betul-betul udah istilahnya well-oiled machine. Sistemnya itu jalan banget. Ini perkenalan ya tentang Singapura, apalagi yang buat yang maybe belum familiar. Next slide, please. Beyond that though, yang lebih important tuh apa? Dia itu ekosistem buat bisnisnya sangat suportif. Nomor satu, orang dari luar negeri. Jadi misalnya teman-teman pebisnis dari Surabaya nih atau dari negara dan tempat-tempat lain di Indonesia mau set up bisnis di Singapura, itu bisa fully foreign owned. Jadi betul-betul bisa di ownership 100%. Walaupun kalau misalnya ada local partner, ada banyak sekali support dari pemerintah. Kedua, karena emang di sini sistemnya jalan banget. Uh, Kalau misalnya aku bandingin tentang sistem ini ya, untuk men-setup satu company baru di sini, itu satu hari udah jadi. Mungkin bahkan beberapa jam udah jadi. Company udah bisa terregister, semuanya ada di sistem, and everything is very transparent. Dan biaya untuk setup itu sama kebanyakan. Untuk biaya register company di pemerintah itu standar. Everything is done online. Jadi itu nggak tergantung tentang kita kenal siapa atau kita kita kasih duit ngopi kemana gitu enggak ya. Kalau di sini betul-betul very straightforward. Incorporating a company is as fast as a few hours. The other thing is about tax. In Singapore, the corporate tax is capped at 17%. Jadi, uh, untuk tax company tax bisnis-bisnis paling tingginya 17%. And there's no capital gains in Singapore. The other thing is karena Singapura itu kan sadar diri, Singapura ini negara kecil. Jadi kita bergantung banget dengan relasi baik sama semua negara yang tetangga-tetangga. So we have over 80 double tax agreements, and this makes it very easy to do cross-border business, which is why we have so much business interactions with all the major players. There are a lot of companies in Singapore that manufactures in China, and it's very easy to import those stuff manufactured in China to Singapore. Next slide, please. The other reason why it is quite popular to want to set up a company in Singapore, dan ini emang business multiplier, kita juga ada klien di mana ini kebetulan Indonesian family. Mereka cita-citanya adalah anak-anaknya mau disekolahin di Singapura. Mereka merasa itu adalah satu 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 negara di mana nggak usah terlalu jauh, in case anaknya nggak balik kan, habis sekolah dari luar negeri, nggak terlalu jauh untuk masih bisa keep in touch, karena cuma 1,5 jam atau 2 jam terbang ke Singapura. Um, But at the same time, they know that when they have their kids study in Singapore, it's a good safe place. They don't have to worry too much. So here ada klien kita juga yang karena mau anak-anaknya di masa depan bisa kuliah segala macam di Singapura, mereka punya company di sini. Dengan ada company di Singapura, kita bisa sponsor yang namanya employment pass supaya ownernya
bisa menjadi director di sini, jadi direktur di sini, dan itu bisa tinggal di Singapura. Dan the moment you have a presence in Singapore, it also adds to your credibility. Bayangin aja teman-teman kalau misalnya bilang, oh ya kita punya kantor di Singapura. Sebetulnya di Indo pun itu udah menjadi a booster of your reputation. Yeah. Next slide, please. And the other few reasons, it's really because there are a lot of support system for you to grow your business in Singapore. Kenapa growing the business in Singapore has a lot of support system? Nomor satu, kalau di sini, walaupun main language English, but most people can speak multi-language, either English and Chinese, English and Malay, bahasa Melayu kan, or sometimes English and Tamil, one of the Indian languages. So most people can speak multi languages in Singapore. And the other thing is about the startup and innovation support. Enterprise Singapore, government in Singapore is very supportive of businesses. If you have a local shareholding of 30%, asal ada kayak partner lokal gitu yang punya 30% share, sebetulnya banyak sekali government grant yang bisa digunakan untuk menumbuhkan company Bapak dan Ibu. Misalnya, mereka bilang mau digitalization. Di sini, sebagai company yang punya 30% local shareholding, mereka bisa bilang ke government, oh kita mau embark on this project, mungkin 1 miliar rupiah biayanya. Government bakal sponsor 50%. Dan ini 50% ini nggak terbatas, bisa tentang digitalization, tentang membangun sumber daya manusia, bisa juga tentang business strategy. Kalau misalnya kita betul-betul mau serius untuk menumbuhkan company, biasanya pemerintah bakal support all the way. Another thing, if let's say nggak bisa, mungkin kayak fully owned by foreigner, jadi mungkin support terhadap support dari pemerintah agak lebih terbatas, kita juga banyak akses untuk capital dari outside, whether it is about financing corporations, VCs, venture capitals, global banks. There are a lot of investors as well in Singapore. They're always looking out for opportunity. Dan kalau dari pengalaman kita sendiri, company di Singapura bisa juga menarik perhatian dari investor di luar Singapura. Banyak sekali company yang di Singapura diinvest atau dibeli dari investor-investor dari sisi Jepang, dari China, bahkan dari Amerika yang berminat untuk membeli company di Singapura karena mereka merasa company di Singapura itu lebih predictable karena marketnya nggak terlalu roller coaster gitu seperti di negara-negara lain. Last but not least, di sini legal sistemnya jalan banget dan lumayan efisien. Um, saya ingat sekali nih waktu ada keluarga yang kemarin ini waktu tahun 2022 saya kehilangan bapak saya kan. Itu untuk mengurusi surat ahli waris, surat apa segala macam. Wah, udah berduka, masih harus ke kantor kelurahan, kecamatan kemana. Berapa level itu? Kalau di sini semuanya everything is done online within a few minutes, within less than an hour, everything is properly done. And you can wrap things up so quickly. Jadi kebayang aja ya, kalau misalnya ada misalnya ada masalah dengan legal, di Singapura juga urusannya lebih cepat. Dan itu semua tergantung apa hukumnya, apa yang benar, apa yang salah. Very black and white. And because of this, I think that's why a lot of companies decide to really, really grow their business presence from Singapore. And from Singapore, it's very easy to go to all the different countries around the neighboring countries. In fact, right, earlier Dr. Sandy kan ngomong banyak tentang US. Kalau sekarang aku ngelihatnya sih, ya udah kalau US mau begitu ya begitulah, terserah dia. Dan lagian emang nggak bisa diprediksi sama sekali kan. Tapi untungnya kita di Southeast Asia, around Asia in general, there's still a lot of opportunities. Yeah, so that's my message. Next slide, please. Yep, so my summary for the messaging today is that, hey, Singapore is really a proven base for expansion. There's a reason why ada 37.000 international firm yang markasnya sekarang ada di Singapura untuk expansion to Southeast Asia. It's very scalable infrastructure. Everything is very fast and efficient. And we have a lot of different things. There are like the go-to-market strategy to Singapore that we are very familiar with.
in the case where any of our friends today, kalau ada teman-teman yang emang lagi ngelirik ke Singapura nih, feel free to contact Dr. Sandy's company or contact us to be able to have a chat. Yeah, thank you. And next slide, I think that should be one of the last slide. Yeah, so this is us. Our company, we have three key consultants. We also have a few associates as well, but these are the three main people that have been taking care of all our many clients. Do follow us on social media if you're on TikTok or Instagram or YouTube. Please feel free to follow us. We do post quite a lot of contents that teach people on how to grow and scale their business while still building a good balanced life. Kita percayanya adalah kalau membangun bisnis, mau menumbuhkan, mau mengembangkan company, jangan sampai kualitas hidup jadi menurun. Harus ada keseimbangan, work-life balance juga. Ya, jadi itu aja kita mau keep it simple karena dari Dr. Yes. Sandy bilang mendingan kita lebih banyak waktu untuk ngobrol nantinya ya. Ngobrol, betul. Ya, over to you Dr. Sandy. Thank you so Oke, much for this thank you very opportunity. much Coach Feli. Bapak Ibu semua, yuk kita kasih reaction, kasih jempolnya, thumbs up buat Coach Feli yang sudah sharing Singapore expansion as a gateway to Southeast Asia market. Jadi Bapak Ibu, yuk sebentar lagi kita akan Q&A. Namun saya serahkan dulu ke MC Mbak Ika, bisa menjelaskan beberapa hal ya. Kita akan nanti talk show-nya Bapak Ibu fokus pada strategi cerdas memasuki pasar ASEAN. Maksimalkan kompetensi dari Coach Valley ini. Apa sih kira-kira regulasi, keuntungan, kerugian kalau kita bikin ekspansi bisnis di Singapura sebagai gateway ya, pintu gerbang untuk ke market di Asia Tenggara. Saya kembalikan ke MC Ika dulu. Sebelum ini Coach Valley kita off cam dulu. Kita akan kembali setelah ini untuk Q&A. Yeah, thank you. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Sandi atas ininya. Oke, mungkin dari teman-teman boleh minta share screen terlebih dahulu. Oke. Oke, gini Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut ke sesi Q&A yang nantinya bakal ditunggu-tunggu banget nih sama Bapak Ibu, jadi kami dari SLC Marketing juga mau ngenalin, di sini kita punya beberapa layanan. Di sini SLC Marketing sendiri punya 5 layanan seperti yang sudah bisa dilihat oleh Bapak Ibu di layar berikut. Jadi kita punya SLC Research, punya SLC Training, punya SLC Consulting, punya SLC Recruitment, dan juga Mentoring Digital Marketing. Nah, mungkin di next dulu. Oke, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya dari slide di sini, SLC sudah mendampingi lebih dari 200 klien, yang mana perusahaannya mungkin bisa Bapak dan Ibu lihat di sini. Sudah ada perusahaan skala nasional dan juga perusahaan BUMN juga ada. Nah, mungkin Bapak Ibu yang penasaran atau kepo, nah mungkin bisa di next slide dulu teman-teman. Oke, nah buat Bapak Ibu yang mungkin penasaran atau kepo nih, khusus buat di webinar ini, buat peserta webinar ini, nah kita bakalan ada ini gratis kesempatan konsultasi senilai 5 juta. Nah itu cuma buat 5 orang peserta yang akan mendapatkan gratis konsultasi. Jadi Bapak Ibu bisa banget di share dulu, di scan dulu maksudnya, di scan dulu QR code yang sudah ada di layar, terus nanti juga dibantu sama tim buat di share linknya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang apa itu namanya kesulitan untuk ke scan bisa banget langsung ngeklik link yang bakal dikirimin sama tim dari Connectpedia dan juga SLC. Nah, kami tunggu untuk pengisian link ini nanti sampai jam 6 sore waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu. Nanti kami akan apa, memilih 5 orang peserta yang ada dalam room ini untuk mendapatkan kesempatan gratis konsultasi senilai 5 juta dengan Pak Sandi ya. Begitu. Oke, mungkin sebelum itu nanti Ika mau kasih tahu dulu ke Bapak Ibu sekalian bahwa nanti di akhir webinar ini bakal ada
feedback form. Nah, Bapak Ibu yang mengisi feedback form akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah menarik. Jadi nanti Bapak Ibu kalau udah ngisi feedback form bakal dapat hadiah menarik. Buat hadiahnya apa nanti bakal dijelasin di akhir seminar ini. Jadi mungkin bisa dilanjutkan ke Q&A untuk Bapak Ibu sekalian yang nanti mau apa namanya mau bertanya ke Coach Felicia. Nanti bisa diketikkan di kolom pesan dulu di kolom komentar di Zoom meeting ini, atau misalnya mungkin mau langsung berkomunikasi dengan Coach Felicia dan juga Pak Sandi, nanti bisa banget raise hand dulu, nanti biar dipilih sama moderator kita siapa-siapanya, terus nanti jangan lupa di on cam dan juga on mic biar bisa lebih enak berkomunikasinya. Mungkin itu aja selipan dari saya nih, Pak Sandi. Mungkin bisa langsung kembali ke moderator ke Pak Sandi, Oke, silakan. ya ini sudah ada yang raise hand Pak Jimmy ini dari Banjarmasin, Pak Jimmy. Oke, saya ini tolong di spotlight dong Coach Feli dengan saya. Juga kalau Pak Jimmy berkenan on cam bisa di spotlight juga, bisa berinteraksi dengan Coach Feli. Pak Jimmy, apa kabar? Pak Jimmy Kalianda kan? Oh, sorry, Pak Jimmy yang lain nih Bukan, kelihatannya. Pak. Sorry, Pak. Bukan Pak Jimmy Banjarmasin ya. Bukan, Namanya Pak. sama, Saya Pak. Kalau Surabaya, on Pak. cam Surabaya. Oke. Kalau on cam baru ketahuan, Pak. Maaf, namanya kembar ini. Siap. Baik, Pak Jimmy bisa di spotlight tim. Coach Feli, saya bisa di spotlight dong. Biar ini ya masuk rekaman. Silakan, Pak Jimmy bisa ceritakan kira-kira bidang bisnis Bapak apa, lantas apa yang Bapak mau tanyakan ke Coach Feli. Perihal ini ya, Pak, Ya, konteks tema kita hari ini ya. Monggo, Pak Jimmy. siap. Terima kasih waktunya, Pak. Jadi saya Ya, Jimmy dari, mungkin kalau orang di Surabaya kenalnya Pentamu, Pak. Kami, Pentamu. Oke, yes. betul. Ini Pak Sandi juga harusnya juga kenal ini ya. Siap, Jadi kenal karena bos. kebetulan kami kebetulan lagi ingin merambah Pak di Singapura. Nah kebetulan kemarin diinformasikan adanya acara ini saya tertarik banget gitu ya. Mantap, mantap. Kemudian tadi waktu mendengar juga dari Bu Feli, thank you Bu informasinya dan saya tertarik banget nih Pak. Dan sebenarnya banyak yang ada di kepala saya, cuman mungkin saya awali dulu mungkin dari step-step awalnya dulu deh. Mungkin teman-teman juga terwakili juga gimana caranya untuk kita itu startingnya Bu Feli, untuk kita Hmm, bisa punya eh, apa ya perwakilan atau office yang ada di Singapura atau mungkin kita bisa punya channel dan berbuka bisnis di Singapura. Itu hmm. dulu. Kebetulan apa bisnis saya ini adalah IT Bu Feli. Ah, Jadi kita kebetulan IT dan kita juga apa ya menyediakan platform untuk orang bisa melakukan RSVP Bu oke. Feli. Jadi Seperti kayak itu. software system ya Pak Jimmy ya? Iya, seperti itu. Cuman kita juga menyediakan untuk di eventnya juga, Bu. Jadi untuk RSVP event, tapi kita juga menyediakan fasilitas di hari H eventnya juga. Oh, menarik itu. Ini kira-kira macam event kayak apa ya Pak? Supaya aku lebih Eh, kebayang gitu. Sebenarnya kita kemarin sudah pernah di Singapura juga, Bu. Kita di Pan Ah, Pacific kemarin. Kita diajakin ya. pameran sama Pan Pacific Ah, untuk menjadi tim registrasinya mereka. Jadi ketika ada ah, orang datang itu, kita sambut mereka. Kita juga berikan detail mereka ini RSVP-nya di jam berapa. hmm, Kalau mereka bisa masuk, ya oke silakan masuk. Dan mereka akan manage selebihnya dari Pan Pacific. Seperti hmm. itu, Bu Feli. Hmm. Oke, terima kasih. Mungkin saya coba coba jawab ya, Dokter Sandy ya. Nomor satu kita selalu bilang kita mau work backwards. Work backwards. Apa tuh maksudnya? Kita harus jelas dulu end goal-nya masuk ke Singapura ngapain. Kan nggak mungkin kayak cuma iseng-iseng doang kan. Kalau iseng-iseng nanti masuk sebentar udah out gitu. Kalau misalnya kita bilang, oh kita mau nyebar ke Singapura supaya dari Singapura bisa nanti ke negara lain-lain lagi gitu kan. Terus misalnya udah kalau misalnya mau udah jelas bahwa oke, misalnya goalnya ini kita mau bikin Singapura sebagai regional headquarter dan dari situ nanti mau mau expand ke negara-negara lain. Then one of the first step. Sebenarnya kalau untuk register company itu mudah sekali Pak Jimmy. Cuman kalau register doang tanpa ada business plan untuk go to market ya kan nanti sia-sia gitu ya. Jadi kalau kita malah mungkin nomor satunya itu kita harus bikin business plan untuk penetrasi ke market Singapura ini gimana? Mulai dari sisi competitor analysis, dari mulai sisi target marketnya siapa. Kalau misalnya kira-kira udah, oh kita tahu nih target marketnya di sini, dan mungkin salah satu channel untuk meraih target marketnya itu adalah kita bakal plan 1, 2, 3. Nah, terus dari situ untuk memutuskan, untuk melakukan ini, untuk mengeksekusi ini, kita mau ambil orang mana?
apa mau ekspor orang dari Indo atau mau hire orang di Singapura. Kan ada pros and cons-nya ya. Dan kalau dari Indo mungkin apa nggak semahal kalau ambil orang Singapura misalnya. Tapi kan tentu saja kalau misalnya mau ada harus sponsorin employment pass segala macam itu juga ada salary band-nya sih. Ada kayak minimum salary-nya harus berapa. Tapi intinya adalah kalau karena mungkin hari ini aku nggak bisa jawab panjang lebar ya, bisa waktu yang separate. Tapi nomor satu harus get clear tentang kita masuk ke Singapura tujuannya apa, harus sampai skalanya segede mana, dan mungkin juga harus ada cost benefit analysis, biayanya berapa untuk ekspansi ke Singapura, dan kalau misalnya kita udah invest biaya segini, tentu saja goal revenue-nya harus lebih tinggi dong untuk bisa justify expansion-nya. Ya kan, dan dari situ baru dan langsung plan ke marketing, plan ke people, plan ke even sales pitch-nya untuk bisa menangin sales pitch di Singapura, approach-nya sebagaimana. Karena ya, untuk masalah jualan, gaya jualan di Singapura sama di Indo rada beda. It's a cultural difference. Iya, kayak tadi ya, aku betul-betul fascinated gitu. Kalau di Indo kan tadi itu pas mau buka webinar, kita ada silaturahmi dulu. Kita bahkan wah pakai berdoa. Saya lumayan tersentuh itu. Kalau di Singapura boro-boro. Nggak ada basa-basi, pokoknya langsung mulai Iya. gitu. Nah, jadi jualan di Indo juga beda. Kalau kita sales di Indo, approach-nya lebih relasi. Tapi di Singapura, mungkin relasinya itu komponen yang sangat kecil. Jadi harus pitch-nya yang sangat kuat sekali. Gitu. Tapi intinya Pak Hmm. Jimmy, kalau aku bisa summarize ya, it's really about to get clear about the goal, why you want to go there, how big you want to make it, and what is the longer term plan. And then the next thing is to come up with a business plan first. Karena kalau udah buka company itu gampang banget, tapi kalau nggak ada rencana yang clear, nanti susah waktu go to marketnya. And then once you have a clear plan on how you want to go to market, clarity on your target market, which marketing channel you will be using, and how you are going to pitch it. Jadi sales pitch-nya Pak Jimmy di sini mungkin beda dengan sales pitch-nya Pak Jimmy yang di Indo gitu. Mungkin harus di-adjust untuk suit the local market demands and culture as well. Oke, thank you Pak Jimmy. Nanti bisa reach out Coach Feli ya. Kami bisa berikan nomor WA beliau, bisa kontak lebih lanjut nih Pak Jimmy. Karena Thank ada you, banyak thank yang sudah you. resign Pak. Oke, thank you Pak Jimmy. Thank you untuk ini ya sharingnya. Oke, teman-teman, ini sudah ada resign. Ya, first come first serve ya. Saya kasih kesempatan ke Pak Alex. Tadi Pak Alex sempat resign duluan. Setelah itu ke Pak Raulan. Oke, kita buka dua penanya dulu, Coach Feli ya. Ya. Waktu kita kurang lebih sampai 5 kurang 5 menit. Jadi Bapak Ibu kurang lebih, ayo first come first serve. Yang mau tanya bisa resign duluan. Monggo, Pak Alex. Oke, thank you Pak Sandi. Oke, Coach Felicia. Jadi Ya, Pak yang Alex. saya tangkap the summary of your presentation, there are two things that I got. The first thing is you have your first service is helping us to establish our company in Singapore, and the second service is how can we multiply our business, especially in Singapore or even global market. Yeah. That's correct. My first question is, if we want to establish a business in Singapore, is one of your services is also help us to develop a clear business plan, just you mentioned before? Yes. Oke. Hmm. Jadi secara pricing nanti juga different kind of pricing gitu, Ibu. Yeah, so normally what we will do is we will scope. Jadi, Pak Alex, like we will look into how much work is needed to help you because some companies come to us, can you just help us with the go-to-market strategy? But some companies come to us, can you help us develop the sales pitch? Can you help us with the hiring? Can you help us with... So just like any company, like the more work is required, is the man hours, we call it, right? The man hours, then the more we have to charge. But our approach is always half coaching, half consulting. So what we want to be able to do is to impart the knowledge. Ideally, once we have imparted the knowledge, your team or you can take that knowledge and continue on even when we are out of the picture. Okay, Yeah, okay. so that's our approach. So it's not just
I will tell you to do this, but next time if you want to do another thing, then you have to keep coming back to ask us. We really want to be able to empower, to impart the knowledge to the team. So for example, like let's say recruiting in Singapore. Once we teach your team, maybe your HR director, they should be able to continue on with our framework that has been proven to work in Singapore. So that's our style. Yes. Okay, because actually our business is in IT business, so Active is developing business software, and our main focus is targeting only for small and medium enterprises, Okay. from the POS or cashier software, accounting software, time attendance application, and digital payment, and all of them can be integrated, gitu ya. Wow. And we develop under SaaS technology, cloud, Okay. and we have plan and strategy to open shell company in Singapore to access global market, but most of our team is still in Indonesia because we Understand. know that the salary cost is lebih Correct. I totally understand. Yeah. Actually, we even encourage some of our Singapore clients to hire in Indonesia. Yeah. Yeah, but it is good to have some strong business development slash sales people in Singapore if you want to expand from here. Yes, so the back-end team, the developers can still be in Indo. I think that's a good strategy. But in terms of wanting to penetrate the market and to expand to the other countries, it's good to set up some sales and marketing presence in Singapore. It will also make it easier for you to branch out to other countries which are English speaking. Coach Felicia, if the sales and marketing who are able to speak English fluently and we put them in Indonesian also, is it okay? Is it possible? We only have shell company in Singapore, so less It cost. depends on your target market. If you are targeting SME, it will be good to have at least somebody here, like a warm body. Because in the SME side of things, one of the most effective way of client acquisition, getting clients, is networking and referrals. And even though, yes, Indonesians are generally a lot more relationship oriented, but in Singapore, relationship still helps. Still helps, yeah. Yes. So maybe like at least to establish the initial relationship, I believe it's still good to have at least one strong person here, but maybe the person just open the door and then pass to the next person that is based in Indo. If you Okay. understand what I'm saying, yes. Yes, Pak Alek ini sudah siap expand ke Singapura, Coach Feli. Bahasa Yeah. Inggrisnya lancar ini, luar biasa. Iya nih Actually, I kayaknya. just got back from Singapore last week because Oh, I joined the GTEx exhibition I in see. Marina Bay Sands, and we have some meetings there. Okay. Actually, our strategy is to have a fully automated marketing and selling strategy. Fully Okay. automated. What do you think about this strategy, Coach Felicia? I will have to look deeper into how you do it. I mean, the strategy is just like Pak Alex, Netflix sorry, or ini Spotify strategy. karena ada yang resign juga nih Pak Alex. Oke, Karena oke, kita oke. harus bagi-bagi nih ya ke Oke, teman-teman oke, kita oke. yang lain. Mungkin Nanti kita bisa take it kontak offline, lebih Pak lanjut Alex. nih. Oke, Ya, Pak Alex Ya. bisa kontak Coach oke, Feli langsung nih. oke. Saya bisa kasih nomor beliau. Oke, Pak Alex, thank you untuk pertanyaannya. Lancar sekali bahasa Inggrisnya Pak Alex. Ini udah siap ekspansi nih. Dari Pak Raulan atau Ibu, maaf ini. Dari Ibu Roland, silakan Ibu. Ibu Roland. Ibu Pak. Selamat sore. Sore. Salam hangat dari Medan. Oh, dari Wah, Medan ya. papi saya Silakan dari Bu Medan loh, Ibu. Coach Felicia sama Pak Sadi. Iya, silakan Bu Roland. Pertama, melihat judulnya grup kita itu adalah komunitas bisnis keluarga Connectpedia. Ya, saya karena dibilang bisnis keluarga,
saya sangat tertarik gitu. Tapi karena eh, saat ini saya sebagai pendamping atau trader untuk apa namanya tuh ekspor dari Sumatera Utara. Saya sangat tertarik, cuma saya kurang paham mau masuknya di sebelah mananya nanti, karena di sini kan ada juga apa networking dan kolaborasi bisnis. Nah, apakah kami bisa kolaborasi bisnis nanti melalui SLC? Ya, mohon pencerahan dan didampingi kami. Karena apa? Karena Singapura dengan Medan atau Belawan itu atau Sumatera Utara itu kan bisa dibilang itu dekat sekali gitu. Jadi bagaimanalah mempermudah arus barang atau produk dari Sumatera Utara yang layak ekspor ke Singapura. Tolonglah kami dibina ya, bagaimanalah kolaborasinya. Nanti kita akan join juga ke ekspor center di Dinas Perdagangan Sumatera Utara. Terima kasih, Ya, Bu. Bu Roland. Ini bidang Ibu kopi kah? Ini soalnya nama akun Ibu kopi. Apa biji Ya, kopi? kalau Ibu ekspor kalau komoditi ya? ya perusahaan saya sebenarnya tuh kopi Pak untuk sementara. Kopi. Oke, oke. Nah, mungkin Coach Feli bisa menanggapi nih, kalau ekspor kopi nih dari Indonesia, kira-kira pasarnya seperti apa di Singapura, Coach Feli? Singapura lumayan banyak. Aku juga kenal beberapa, like 6 Ounce is quite a successful coffee chain. Jadi lumayan dia chain kafe-kafe gitu yang lumayan sukses. Itu aku kenal juga bosnya. Dia ngambil kopi Indo loh. Iya, dia ngambil kopi Indo, tapi kalau nggak salah dari Bali sumbernya. Nah ya dari jauh kan Oke. dekat gitu Bu. Iya, Kopi jadi Medan lebih jos ini, kopi wah, Sidetalang ya, Medan ya. Ya kalau bisa Iya. ditambah dengan durian kan nanti. Wah, ya jadi di Singapura itu kebanyakan kan um, emang mereka harus ambil supply-nya dari luar ya, karena nggak mungkin ada coffee plantation di Singapura. Nggak ada Tanahnya tanahnya. terlalu mahal. Iya, jadi kayak Iya. ada tanah merah coffee yang di Singapura itu kan juga asalnya dari Indo. 6 Ounce coffee, I know some of the supply is also from Indo. Sebenarnya banyak sih aku merasa market untuk membawa produk Indo ke Singapura. Dan mungkin bahkan nggak perlu untuk set up company di Singapura. Kadang-kadang bisa aja untuk apa asal ada koneksi gitu ya untuk kenal dengan company-company ini. Bisa juga itu untuk B2B sales lah istilahnya. Ya, Iya. Oke. tolonglah Bu Felicia sama Pak Sandi bagaimana Ya. supaya B2B daripada kita ke Jepang udah ekspor tapi ke Singapura belum ekspor gitu. Itu negara Oh, tetangga nih, malah belum ya, Iya, Bu Roland ya. Oke, Bu Roland, nanti bisa kita konekin dengan Coach Feli. Bisa lebih lanjut ya ngobrol sama Coach Feli ya. kasih Pak Oke, Sandi. tetap semangat, Bu Roland. kasih Bu Ya, Ralan. oke Bapak Ibu, satu pertanyaan lagi kita buka. Yuk, buat Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya ke Coach Feli, silakan, kita masih ada waktu sambil mungkin tunggu teman-teman yang resen. Coach Feli, boleh saya tanya ya? Ya, silakan. Ini kan tarifnya Donald Trump kalau Singapura kan cuma 10%, Indonesia Ya, kena 37% nih. ya. Kira-kira bisnis apa yang harus segera punya kantor di Singapura terkait tarif dagangnya liberation dari Donald Trump ini? Nah, Menurut ini Coach Feli dia. seperti apa? Kan tadinya kan waktu lagi awal-awal tuh kita bilang, wah, di Singapura tarif paling rendah nih, opportunity juga kan. Tapi kalau aku Mm-mm. lihat sekarang pergerakannya, Pak Sandy, sejak ini pengumuman dikeluarin, malah Mm-mm. orang-orang jadi kayak, ya udahlah kalau gitu ngapain susah-susah di di apa susah-susah mau maksain mau ke Mm-mm. Amerika. Karena Mm-mm. sekarang mereka bahkan mau Titan ya, mereka Mm-mm. juga lihat ini barang diproduksi di mana. Oh, mereka juga ngejar sampai ke sana ya? Sama Jadi aja dong katanya kalau kita mereka buka kantor di planningnya, Singapura. karena kan kalau enggak kan berarti Mm-mm. semua berbondong-bondong tuh dari produksi di Cina, produksi di Ya, Indo, ya, terus mereka asal lewat Singapura, terus bisa jadi Singapura tarif gitu. ya, Enggak loh, ternyata mereka ya. mungkin sekarang rencananya mau menyelidiki ini barang bahkan di manufacture-nya di mana. Oke, Jadi oke, malah yang aku lihat tendensinya di sini, mereka malah bilang, ya udah kalau gitu cuekin aja si Amerika. oke. Karena kita sebenarnya di Setuju. pasaran sekitar sini udah Ya, ya. cukup kuat. Mm-mm. Iya, Market malah Indonesia aja 270 juta kan, gede banget Iya, hitungannya ya. iya. Jadi malah Mm-mm. reaksinya sekarang kebanyakan begitu, bahwa mereka Mm-mm. bilang, ya udah kalau misalnya nggak harus-harus banget,
nggak usah maksa gitu ke Iya, Amerika. Karena sebetulnya yang diproduksi yang di Singapura semua kebanyakan yang relasinya dengan electronic goods ya. iya. Iya, Tapi jadi memang lebih setuju kayak high gateway ya ke technology. Vietnam, ke Filipina. Rata-rata mereka punya hub juga di Singapura. Itu mungkin yang bisa Iya, networkingnya di situ ya. Pasar iya. Asia, Southeast Asia. Jadi satu pertanyaan Coach Feli dari Ibu Natalia. Hmm. Silakan Bu Natali, bisa on cam Ibu kalau bisa untuk nyapa langsung Coach Feli. Halo Bu Natali. Selamat sore, Coach Felix. Terima kasih atas Oke, Selamat thank sore. you Bu Natali. Tolong mungkin Iya, bisa on cam apa spotlight Bu Natali ya. iya, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan, karena saya bisnisnya mikro, jadi masih skala kecil sekali, masih merintis juga. Apakah ada kesempatan untuk ekspor ke Singapura dengan cara tertentu, ataukah ini hanya untuk yang sudah settle dan sudah skala kecil menengah gitu? Hmm. Dan bisnis saya di em, bisnis daur ulang plastik menjadi produk kerajinan tas dan juga aksesoris fashion lainnya. Oh, Terima kasih. Oke, Bu se Natali tetap di sini. Yuk Coach Feli, bisa Bu ditanggapin. Natalia sekarang base-nya lokasi di mana nih? Di Jogja, Di Jogja. Nah, jadi sekarang pertanyaannya aku adalah kalau misalnya kita bangun ekspornya dan ada demand, itu produksi bakal masalah nggak? ya bisa diusahakan sih Coach sebenarnya karena Ah, Jogja ini sebenarnya tempat untuk em, bisnis-bisnis besar, produksi rajutan itu banyak di Jogja. Jadi ah, saya bisa merekrut perajut di Jogja, di sekitar Jogja, kalau misalnya ada demand-nya. Dan mereka hmm, sudah terbiasa sebenarnya untuk menerima orderan yang jumlah besar gitu. oke. Jadi sebetulnya dari sisi produksi nggak masalah ya. Iya, nggak Ya, terlalu jadi masalah. sekarang tinggal kayak mikir ini bisa masuk atau enggak produknya gitu. Iya, iya. Iya, kalau menurut Bu Natalia itu uniknya apa nih yang Rajut Nusa bisa bikin yang di Singapura nggak ada? Iya, uniknya kalau menurut saya karena di Indonesia itu lumayan banyak tenaga kerja dan Hmm. uniknya juga di Jogja sendiri itu banyak tenaga-tenaga perajut dan banyak juga perusahaan besar tas rajut yang mereka ordernya ke Jogja. Jadi Hmm, untuk terus diekspor ke Singapura kan pasti value-nya lebih dinaikkan. ya, Jadi eh, itu sih kalau menurut saya kesempatannya. Jadi produk, maksudnya perajut-perajut di sini sudah cukup ahli untuk memproduksi rajutan yang berkualitas, yang sudah memang kualitas ekspor gitu. hmm, Hanya karena ini materialnya, bahannya itu unik, jadi dari kantong plastik bekas, hmm, itu jadi em, agak tantangan juga untuk mereka, tapi karena itu jadi pembeda dari produk-produk kerajinan biasanya dan hmm, karena isu lingkungan kan masih uh, mulai banyak disuarakan dan ya. terutama di Singapura sepertinya masyarakat Singapura lebih aware atas masalah lingkungan gitu. Jadi menurut saya cocok marketnya untuk dipasarkan Ya, di di Singapura. Singapura tema bisnis sustainability itu yang apa ramah lingkungan gitu itu memang Iya. lagi mulai trending. Kita juga ada klien yang market baju renang, baju olahraga yang dibikin dari recycled plastik juga gitu. Oh, iya. Jadi kalau aku lihat sih mungkin ada dua kemungkinan ya. Nomor satu adalah cari company di Singapura yang juga believe di sustainability. Mm-mm. Terus mungkin Raja Nusa bisa jadi supplier barang ke dia, tapi mungkin dia bakal white label, jadi under brandnya dia. Oh, Itu satu iya. cara. Cara Heeh. kedua adalah ya emang kalau memang buat Ibu Natalia sangat penting untuk brand Rajut Nusa yang masuk, itu mungkin harus cari local distribution partner. Tapi untuk itu Hmm. mungkin kita harus terbalik lagi ya. Tadi aku bilang kan work backwards. Kita lihat dulu apa yang trending in the market. Jadi Mm-mm. marketnya itu ada demandnya kayak apa. Dan mungkin di Jogja perajutnya sangat ahli ya. Kita lihat apa produk yang bisa masuk. Karena Hmm. kalau misalnya kayak, oh aku maunya bikin produknya yang kayak gini, tapi dari sono marketnya nggak ada demand, itu kan juga susah untuk dijual. Iya, betul. Lebih mudah mungkin terbalik di mana kita lihat
di sini yang banyak demand-nya apa, terus kita work backwards. Dari situ kita bisa nggak produksi yang seperti itu. Nah, begitu. Iya, tapi ada dua cara lah intinya kalau dari sudut pandang aku. Nomor satu adalah go direct, berarti ibu yang masuk dengan nama brandnya ibu, atau kita cari yang di sini mungkin dia udah believe di sustainability, dia udah percaya gitu bahwa ya kita harus melakukan sesuatu bisnis yang bisa ramah lingkungan. Tapi mungkin dia nggak produksi yang Ibu Natalia produksi, tapi itu mungkin bisa complementary ya, Iya. melengkapi offeringnya dia. Nah, itu juga satu kemungkinan. Oh ya. Iya, Baik, Oke. Coach. semoga itu membantu ya. Ya, thank you Bu Natalia. Ini ada sudah pertanyaan, cuman ini udah 5 menit lagi kita berakhir Coach Feli. Ada beberapa pertanyaan di chat Zoom yang mungkin sum up cepat aja Coach Feli mungkin bisa langsung jawab. Ada Bu Fitri terkait apa kira-kira produk kuliner yang lagi happening nih di Singapura. Kemudian ada siapa lagi nih? Ibu Kata ya dari produk lilin. Apakah harus ada perizinan tertentu? Sekilas saja Coach Feli karena waktu. Produk kuliner yang happening di Singapura. Sekarang sih yang lagi banyak F&B itu apa yang berhubungan dengan mala. Tahu nggak mala, Sandy? Oh, malah tahu tuh pedes Ya. banget tuh. Bijinya kecil, aduh, pedes-pedes. Iya, yang pedes-pedes Oh, gitu iya, kan. Salted egg itu udah trending dari beberapa tahun lalu sampai sekarang iya, masih Irvin. lumayan populer. Kalau ke Ya, Singapura yang harus beli salted egg Irvin ya. flavor. Kan Irvin Golden Duck itu sekarang jadi betul-betul di setiap supermarket ada. Padahal Ada. awalnya mereka cuma pop up gitu kan. Sekarang yang aku lihat sih ada beberapa brand yang udah lumayan sukses kayak Irvin Golden Duck, Eureka Popcorn itu lumayan sukses. Tapi kalau in terms of kayak restoran gitu, kalau kafe, kopi-kopi gitu yang jelas selalu booming Ya. di Singapura karena Singapura budaya kafe lumayan kuat. Tapi kalau dari sisi F&B betul-betul yang temanya Mala ini makin lama makin banyak chain-nya yang keluar. Oke, Terus ada jadi lagi pertanyaan lilin. Kalau mau produk ekspor lilin lilin, apa aromaterapi aromaterapi? menggunakan perizinan. Wah, ini terus terang aku kurang tahu nih, tapi Teknis bisa banget ya. ditanyain. Setahu aku sih nggak perlu izin gimana. Soalnya lumayan banyak company di sini yang bergerak di bidang ini. Karena kan Singapura mungkin kehidupannya rada stres. Jadi semua Ya, yang ada hubungannya perlu dengan ada wellness untuk ini ya, self lumayan healing. banyak. Iya. Oke, Coach Feli, thank you very much. Ini tolong tim ditampilkan sebagai apresiasi dari komunitas bisnis keluarga Connectpedia. Ada certificate of appreciation buat Coach Feli. Thank you very much untuk sharing ya di kesempatan ini. Saya berharap My teman-teman pleasure. semua bisa connected ya nanti connecting dengan Coach Wah. Feli. Kalau mau ada pertanyaan lebih lanjut bisa nanti disampaikan. Nah, ini Coach Feli mohon diterima sertifikat apresiasinya. Nanti Terima kasih hard sekali. copy-nya menyusul ya. Sementara Thank soft you copy banget. dulu. Thank Oke. you banget, Pak Sandy. Yuk, thank you Coach Feli. Kita kembalikan ke MC. Kita bisa off cam dulu, Coach Feli. Ya. Thank you. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout, ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium, dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silahkan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.